Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Rasi. Saat ini saya berada di Desa Sukowidi. Saya bersama kembali dengan Mas Toyo. Nama lengkapnya siapa sih, Mas? Ya, Nama Sutoyo. lengkap Sutoyo Ya. gitu nah. Nah, Mas Toyo ini memiliki kelompok pecinta alam. Betul. Kelompok pecinta Kelompok alam pecinta alam Lawu Tengah. gitu nah. Aksi mereka adalah ada 3, Mas ya. Yang pertama adalah apa namanya tadi? Ada punya produk Ya, gitu ya. produk. Produknya adalah kopi, apalagi Mas? Kopi. Hmm? Di pertanian, di perkebunan kopi. Oh, tapi di lain itu juga masih banyak. Untuk holti juga kita sayur-sayuran kita juga coba untuk memproses untuk menghasilkan. Yang tadi yang sempat kita lihat untuk tanam bawang merah ini ya, juga betul. bagian Ya. dari itu gitu ya. Karena konservasi tanah yang kita ambil di sana. Nah, itu salah satu apa namanya dari sisi produk gitu nah. Kemudian dari sisi aktivis lingkungan hidup, beliau ini punya maggot. Betul. Terus apa lagi, Mas? Kemudian kita juga penghijauan. Penghijauan kemudian ya. Pengolahan sampah anorganik dengan bank sampah. Ya. Kita mau lihat dulu dong yang betul, yang maggotnya ini seperti apa gitu, Mas. Oh ya. Mas, Tayang, kita jalan ini ya. Ini kalau maggot ini sudah berapa lama ini, Mas? Kita sekitar 3 tahun ya. Kita 3 tahun dari proses pembibitan, kemudian juga kita dulu ngambil pupa, kemudian kita tetaskan di ekstarium, dan kita bisa menghasilkan telur. Gitu. Dan ini mulai berkembang. Iya, mulai berkembang. Kita tetap bertahan dalam kondisi apapun gitu. Ini. Mau hujan, mau badai, pokoknya bertahan terus gitu. Betul, ya? Ini maggot kita. Ya ini seperti ini. Ini protein, sebuah protein. Jadi kenapa sih kok ada istilahnya biokonversi kan gitu ya? Jadi ini makhluk hidup atau kehidupan yang bisa mengkonversi sampah organik atau karbohidrat menjadi protein tinggi. Gitu. Ini kandungannya sekitar 40 sampai 50% kandungan proteinnya. Gitu ya. Yang biasanya yang dari less protein, dari rendah protein menjadi high protein. Protein tinggi. Ya, protein tinggi untuk makan ternak. Dan ini dihasilkan dari sampah. Iya, dari sampah. Jadi di samping secara apa ya? Secara biologi dia mampu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan rumah tangga. Itu sebenarnya tujuan utama kita. Kalau produk turunannya adalah tadi memanfaatkan protein untuk banyak. Ya, untuk unggas, kemudian ikan. Unggas sama ikan. Perang dengan sampah, tetapi menghasilkan pakan yang murah, protein tinggi dan menghasilkan pupuk organik juga. Jadi satu siklus sebenarnya. Nah, satu siklus ya. Siklus yang sangat luar biasa. Cuma pemanfaatannya yang belum luar biasa. Jadi sesuatu yang luar biasa, tapi pemanfaatnya belum luar biasa. Mas, kalau untuk membudidayakan maggot ini sebenarnya seberapa sulit sih? Sebenarnya kita paham dengan siklus sudah selesai. Nggak sulit seperti yang bayangan kita. Kita paham siklus dari telur, kemudian menetas dari maggot, kemudian jadi prepupa, pupa, kemudian dia jadi BSF dewasa seperti ini, kemudian juga dia bertelur. Siklus seperti itu yang harus kita pertahankan. Kalau yang ini nih fasenya apa dia? Ini fase pupa, fase maggot atau fase maggot itu sendiri. Yang bisa dimanfaatkan. Yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein. Untuk dari satu siklus itu berapa lama sebenarnya? Untuk dari telur, menjadi maggot ini dari umur 7 hari sampai 30 hari itu yang bisa kita manfaatkan. Tapi itu berubah menjadi prepupa, pupa, kemudian menjadi BSF dewasa. Oh, artinya kalau pengembangannya satu siklusnya di BSF dewasa. Ya, ini di sektarium ini sebagai untuk menghasilkan telur. Ada egg trap, kemudian juga telurnya mungkin ada yang di atas kita lihat telurnya. Oke, kita ke ini dong, ke apa namanya nih? Insektarium. Iya. Insektarium. Insektarium gitu. Ini artinya ini adalah maggot apa namanya? Ini BSF, Black Soldier Fly. Jadi dia yang bertelur. Dia berumur sekitar plus minus 11 hari. Untuk yang betina bertelur mati, untuk yang jantan kawin mati. Itu siklusnya. Ini pendek ya? Pendek, ini cuma 11 hari. Kemudian dia bertelurnya kemudian kita shading, kita letaskan menjadi maggot lagi, menjadi prepupa lagi, menjadi pupa, bertelur lagi sekitar umur 40 sampai 45 hari. Karena ini di tempatnya agak dingin. Gitu. Ini menghasilkan telur itu berapa lama? BSF itu sekitar misalnya dia di umur 45 hari menetas, kemudian baru 55 hari sampai 60 hari. Gitu ya. Iya.
Dan ini Ekternya mudah-mudahan ada telurnya. Kalau nggak ada berarti belum bertelur ya. Biasanya ini telurnya biasanya di sela-sela seperti ini telurnya ini. Ini telurnya. Ini telur BSF-nya. Ini namanya egg trap. Oh, ini telurnya ya. Dia disuntikkan. Kemudian ini kalau dipanennya berapa hari lagi? ini paling sekitar 2-3 hari kita panen. Kemudian kita shading. Nah, ini juga nih banyak. Ini telurnya seperti ini. Ini ya. Ini juga ada. Nih. Oke. Ini untuk mempertahankan, karena itu tadi kita harus paham siklus. Kalau paham siklus maggot, udah bisa memelihara maggot sendiri. Gitu. Artinya sebenarnya nggak butuh peralatan yang tidak. Paling ini spray. Ini untuk asupan makanan BSF itu. Biasanya air gula. Oh gitu. Kalau di alam kan yang dia minum kan sari bunga. Yang ini makanan dia kan sari bunga, yang BSF ini. Jadi orang kok lalat, kok yang lalat, ntar khawatir nggak ada sama sekali. Nah, dia yang membantu melestarikan lingkungan kita, yang mengolah sampah dia. Dan ini kita upayakan untuk dipelihara gitu. Betul. Kita manipulasi sebenarnya kita ini ya. Untuk keuntungan kita gitu. Kita jebak. Untuk mengolah sampah. Iya, mengolah sampah. Ini sebenarnya maggot, kalau di kota-kota besar sangat luar biasa kalau pada saat ini bisa digunakan untuk mengolah sampah organik. Udah nggak bau, ini nggak ada bau sampah. Karena sudah sudah kayak terfermentasi gitu ya. Betul ini. Oh, ini. Dan ini hasil maggotnya ini bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Banyak sekali kegunaannya. Bahkan kalau misalnya dia makanan ini buat bisa untuk stamina, bisa diproses untuk jadi powder maggot gitu. Tapi masih butuh proses yang cukup panjang juga. Iya, betul. Tapi dari sini aja sebenarnya ini manfaatnya sudah beberapa manfaat ya kita nikmati gitu. Gampang banget. Mengatasi masalah sampah ya. Betul. Sama organik loh maksudnya. Kemudian juga menghasilkan produk protein untuk pakan ternak dan sebagainya gitu ya. Juga gagasan waktu kami mengelola ini kita sampaikan juga dengan pemangku kebijakan di desa bahwa ini adalah solusi alternatif untuk pengolahan sampah organik yang ada di kita. Pada saat kita masih bersama-sama mengembangkan ini, masih jadi role model di Kabupaten Magetan, jadi percontohan, bisa menghasilkan cuan kalau kan gitu sebenarnya. Cuman karena mungkin masalah sampah kalau di desa mungkin enggak seberapa terasa gitu Mas ya. Oh, sebenarnya kalau dibilang efek itu kan tergantung volume. Oh iya. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Kita punya misalkan 600 KK. Berapa volume yang dihasilkan sampah organiknya? Efeknya tuh nggak jauh beda dengan yang di kota. Cuma kami di sini punya lahan yang luas. Tapi untuk efek rumah kaca itu sama kan gitu. Sebenarnya kita berbicara dengan mitigasi perubahan iklim, itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Cuma kalau bahasa kita sampaikan seperti itu di masyarakat kita, terutama di kampung, itu yang belum tersosialisasikan secara baik. Bahkan harusnya paham dan mengerti. Kenapa saya bilang harusnya paham dan mengerti? Karena kita kawasan penyangga untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim. Apa? Kita punya hutan, kita punya lahan luas. Ini sebagai kawasan penyangga. Seharusnya kita lebih konsen daripada kota. Seharusnya orang kota itu berpikir gimana masyarakat desa mampu menjaga kelestarian lingkungan. Sampai yang menggebu-gebu ya. Karena keinginan itu yang sangat sulit terwujud. Artinya masih banyak pemahaman dari masyarakat ya. Betul. Itu tadi kalau diketawain kali. Siklus kita gitu loh. Kita juga siklus. Kita akan meninggalkan itu. Meninggalkan ini kan gitu. Dan perjuangannya masih panjang Mas. Barang bagus pun atau produk bagus pun belum tentu akan dibutuhkan oleh masyarakat, diterima oleh masyarakat selama pemahaman mereka ini belum bisa semaksimal. Ya kalau dibilang saya banyak omong-omong gitu. Ini seperti ini tempat kami. Jadi mohon maaf nggak semewah yang dibayangkan. Karena masih perjuangannya masih panjang. Perjuangannya masih panjang sehingga saya nggak bisa bayangin dengan begini aja teman-teman yang ada di KPA yang ada di Sukowi itu sudah bisa berbuat gitu. Saya nggak tahu kalau mungkin ada anggaran pengembangan lagi, ada kesempatan. Ya mudah-mudahan. Untuk apa? Jadi udah jangan diketawain orang lagi. Ini juga nih. Ini pengembangan. Kalau ini tadi ini ya produk lingkungan atau kegiatan lingkungan gitu. Tapi ada korelasinya dengan ekonomi. Ada. Kenapa? Ini akan menghasilkan pakan ternak
Suboprotein, kemudian akan kita gabung dengan di sini. Ntar kita siapkan kandang ayam. Mudah-mudahan kalau rahasia FM ke sini dengan Mas Kocoknya, mudah-mudahan ayamnya udah ada di sini. Ayam udah ada ya. Kita keliling dulu ya ini ya. Begitu. Ini sebenarnya ada kopi gitu ya. ini dulu bibit ini gede kopi. Bibit kopi. Ini pengembangan divisi lain gitu. Ini pengembangan divisi untuk lingkungan. Iya. Atau apa? Ini salah satu konsep juga. Kemudian kita mengembangkan komoditas. Di samping kopi itu menjadi konservasi lahan kita yang di atas, ini juga sebagai salah satu produk andalan kami. Artinya dua fungsi ya? Betul. Untuk konservasi? Ya, konservasi untuk lahan kritisnya kita tanamin ini, atau penghijauannya kita tanamin kopi. Kita juga punya komoditas kopi. Kita punya kopi ini Arabica, ini Gayo, sama SGR. Dan ini tentunya berdampak ekonomi dong untuk masyarakat. Betul. Semua kita berpikir ke sana. Cuma proses yang harus kita lalui itu memang berliku kan begitu. Iya. Mas, kalau ini dong. Iya, betul. Kalau ini sejauh ini pengembangannya udah berapa lama ini? Untuk kopi kita berjalan sekitar 3 tahun. Kemudian kita bekerja sama dengan lembaga lain, yaitu Sekolah Tani Indonesia. Kemudian disupport dengan juga Universitas 11 Maret Surakarta untuk pengembangan proses pasca panen. Kalau Sekolah Tani dari pembibitan, kemudian perawatan, kemudian pohon ya, sampai mungkin pasca panen, insya Allah akan disupport 2024 sampai 2022. Kalau dari 3 tahun selama ini sudah mulai menghasilkan dong? Udah. Dulu waktu Pak Bupati Pak Parwoto, kita juga beliau memberikan bibit kopi ke kami, dan hari ini udah mulai berbuah. Mungkin di lahan atas. Buah awal gitu ya? Ya, sekitar 2 tahun ini. Tahun kemarin kita hampir dapat 300 kiloan untuk cerinya. Iya. Ini lahannya berapa luas? Kalau lahan yang kita kelola dengan teman-teman kami sekitar 5 hektar. 5 hektar ya? Iya. Hanya 5 hektar? Hanya 5 hektar. Karena kita belum masuk kawasan. Kalau balik kawasan, mungkin dari CDK-nya, dari perhutaninya bisa memberi apa ya? Bisa memfasilitasi lah. Kalau memberi kayaknya kok siapa saya kan. Masalahnya sangat luar biasa untuk dampaknya. Ya minimal buat lingkungan sekitar, ya minimal juga buat kami. 5 hektar itu lahannya siapa aja, Mas? Ini buat lahan terutama masih lahan warga. Artinya cuma lingkungan sini gitu ya? Ya, lingkungan keluarga dan rekan-rekan di kelompok tani. Kalau jenis kopi tadi yang apa aja Mas yang dikembangkan? Untuk Arabica itu ada SGR, Sigara Lutang dari Pangalengan, kemudian ada Gayo, Gayo, kemudian ada lini S yang dari Purworejo, dan lini S lokal itu untuk Arabica. Kemudian untuk yang Robusta itu ya paling diklon di Robusta yang kita bisa lihat di kebun. Kemudian ada Liberica Excelsa, itu ada 3 itu. Kalau lihat pengembangan sendiri sejauh ini seperti apa? Ya. Di sini? Ya alhamdulillah petani kita udah mulai paham untuk proses pasca panen. Karena kualitas kopi itu yang menentukan 60% proses, 30% untuk di roastingnya, dan 10% penyajian. Itu untuk yang kopi kita rasakan itu. Jadi 60% itu sangat signifikan kan gitu, sangat berpengaruh dari pasca panen itu. Terutama Arabica karena sifatnya dia sangat tergantung dengan lingkungan, sangat menyerap. Mungkin kalau dia lingkungan tanah juga, misal penjemburannya dekat dengan tanah juga akan rasa dengan tanah. Kalau bahasanya teman-teman barista tuh rasanya nggak clean, jadi ada rasa atau aroma lain masuk di kopi Arabica begitu. Itu untuk karena kalau Robusta sangat sederhana, mungkin penjemburan nggak terlalu berefek. Tapi untuk pemahaman kepada para petani gitu, penanam kopi bahwa ini untuk perawatan penting, kemudian bahkan untuk petik panen itu ya, ini juga penting. Ini bagaimana di sini? Sebenarnya kalau dari Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pertanian tuh mungkin udah berpuluh-puluh tahun menyampaikan seperti apa prosesnya, gitu kan gitu. Jadi masyarakat kita sendiri masih enggan. Kenapa? Ribet lah dengan ada SOP ini, SOP itu, tidak boleh itu. Itu yang harus disadari, dan harapan kami dari dinas terkait itu tidak bosen kemudian meninggalkan kami kan gitu ya. Makanya kami sebagai pelaku pertanian juga pelaku usaha di bidang komunitas kopi dengan kelompok Cinta Alam Laut Tengah, dengan Sekolah Tani Indonesia, dan dengan teman-teman dari kampus, dari universitas, dan teman-teman dari pihak pertanian, kita mencoba untuk mendampingin itu. Karena ini sebenarnya penting ya. Tahun ini udah ada peningkatan. Tahun kemarin kita udah nggak ada green bean yang bisa dinikmatin di kafe. Sekarang kita udah punya. Terakhir prestasi kami
dengan proses Mas Rinto dengan kami itu, kopi Sukowidi Arabica itu digunakan untuk salah satu babak penyisian di lomba barista di Magetan tahun 2024. Karena peningkatan kualitas. Betul, peningkatan kualitas dengan proses pasca panen yang bagus. Ini kan sebenarnya juga pengaruh terhadap harga. Betul, ya kan? betul sekali. Kalau sesuai dengan apa namanya standar gitu, harganya berapa? Kemudian yang mungkin petani selama ini kelola. Kalau kisaran yang kami jual sekarang di angka 100 sampai 130K untuk green ya, untuk green bean Arabica dengan proses seperti standar yang untuk teman-teman peningkatan mutu. Tapi untuk petani asalannya paling sekitar 60 sampai 70. Oh, jauh banget ya? Betul. Bisa 2 kali lipat ya? Betul. Dari harga yang bisa kita dapatkan. Tapi dengan harga itu, karena ini termasuk kopi yang dengan harganya sangat tinggi, petani kita udah nyaman. Walah, ribet-ribet malas akhirnya begitu. Ini artinya masih terjadi gitu. Masih terjadi. Pola pikir. Paling kalau kemarin saya ambil persentase ya, kawasan lereng Lawu itu menghasilkan ceri 10 ton. Ya. Yang bisa kami kelola baru 6 ton. Baru 600 kilo bukan 600 kilo. Artinya sangat sekitar 6% yang baru kita kelola. Ya. Begitu. Tetapi dampak dari yang jenang lupanya di petani seperti apa saat ini, Mas? Ya sekarang udah ada bahasanya itu komunikasi dengan kami juga seperti apa prosesnya, kemudian juga dengan dikenalnya kopi kami di kalangan teman-teman kafe di kawasan Madiun, pecinta kopi, akhirnya mereka juga tergugah. Mudah-mudahan tahun depan 600 kilo menjadi 6 ton kan begitu. Iya. Betul. Jadi dapat 60 kilo green bean menjadi 600 kilo green bean kan begitu ya. Siap. Gitu. Ya ini memang butuh proses. Butuh proses. Butuh fasilitator juga. Dan ini juga butuh dukungan dong dari instansi terkait untuk mendukung teman-teman yang KPA Lawu Tengah gitu ya. KPA Lawu Tengah. Kalau ini apa program terbarunya apa ini, Mas, untuk tahun ini, Mas? Di Arabica. Iya. Bang kita di perluasan lahan atau gimana? Mudah-mudahan untuk perluasan lahan kemarin juga cuma belum diproses dari teman-teman dari cabang dinas kehutanan Madiun juga tahu 2 hektar atau 5 hektar itu di kawasan dengan harapan untuk konservasi lahan juga untuk penanaman kopi. Karena untuk Arabica itu kan faktor ketinggian sangat berpengaruh terhadap kualitas. Minimal untuk sekarang ini di 900. Kenapa saya bilang sekarang? Karena dengan perubahan iklim itu akan berpengaruh juga. Dengan apa ketinggian ini udah cocok nggak buat Arabica? Artinya dengan perubahan iklim yang masif, kemudian kita tidak. Artinya program ini dari sisi kelestarian lingkungan, terutama keberlangsungan hutan yang ada di kaki Gunung Lawu, mendukung, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Betul. Gitu ya. Itu tujuan dari kegiatan ini menghasilkan perputaran perekonomian masyarakat di bidang kopi, gitu. Mas ya. Tanpa ekonomi bergerak, lingkungan juga nggak lestari. Ya. Sebenarnya gitu. Itu sebenarnya 2 sisi mata uang yang tidak bisa kan. Tinggal kita berpikir mengambil bagian apa. Sebagai perusahaan atau sebagai pelestari. Dua-dua itu. Kita nanti akan lihat seperti apa, karena di sekitar ini banyak sekali kopi. Kita nanti akan lihat seperti apa sih kualitas dan juga produktivitas kopi yang ditanam oleh teman-teman di KPA Lawu Tengah ini. Mas, kita sebentar ke luar nih, Mas ya. Ya, siap. Nah, di rumah. Kalau ini usia berapa, Mas? Ini sekitar 15 harian. Tapi ini kurang makan stunting benar. Oh, gitu ya. Karena ini faktor apa? Suplai sampah. Suplai sampahnya kurang karena pengelolaan hanya di rumah tetangga atau di rumah saya sendiri. Pengembangannya masih ini ya, masih. Betul. Karena untuk sosialisasi untuk itu sangat perlu apa ya? Perlu pemahaman yang luar biasa. Mas, kalau sejauh ini yang mungkin belajar ke sini? Paling dari teman-teman mahasiswa juga, kemudian dari teman-teman pelaku burung dia juga sering ke sini untuk beli. Kemudian juga ada teman kita dari Mas Yohanes itu dari Mojopurno juga belajar untuk pengolahan maggot karena dia mau ngembangin entok Magetan kalau nggak salah itu. Secara alami gitu ya? Secara organik kalau organik ya. Ini sebenarnya sampah apa aja? Yang penting organik dia bisa mau sayur, mau ini. Iya betul, sayur sebenarnya. Mau apa? Gitu.
Ini dalam 1 kilo sebenarnya butuh sampah berapa sih, Mas? 1 kilo butuh 10 kilo sampah organik. Bisa dibayangkan magetan misalkan volumenya 1 hari 10 ton, cuma butuh 1 kuintal maggot selesai. Dan proses sangat masif, 1 hari 1 malam nggak sampai itu udah selesai sampah kita segunung. Diurai oleh mereka. Betul, itu unggulnya. Kalau kita biarkan di alam bisa 3 sampai 4 bulan, tapi dimakan maggot 1 hari semalam selesai. Bisa dibayangkan. Aku kemarin sebetulnya nggak tertarik sama cerita maggot ini. Belum tertarik karena aku belum melihat lapangannya di sini kayak apa. Betul. Gitu. Oke. Tinggal kesadaran sebenarnya. Tinggal sisa-sisa yang bagus-bagus sudah kita. Program berapa Mas kemarin? SGR sekitar 1.200, kayunya 800. Itu ada aplikasi juga. Kemarin udah pesan baja ringan, Mas. Ini kopi jenis Robusta yang ditanam oleh teman-teman di KPA Laut Tengah. Ini sebenarnya lokasi nggak jauh dari kafe yang dimiliki oleh Mas Royo gitu ya. Iya. Dan kita pengen lihat dong seperti apa sih produktivitas dari kopi Robustanya ini Mas ya. Iya, ini kalau ini sudah berapa lama nih Mas? Ini kopi tua sebenarnya bisa di atas 30 tahun ini kopi ini. Ini bisa di 30 tahun. Ini emang ini kepotong ini. Ini kemarin waktu bikin Mas. Nih. Nih. Oh. Ini 3 tahun udah berbuah. Ini 3 tahun dari hasil potongan. Tapi untuk usia ini induknya ini lebih dari 30 tahun. Kalau ini ada teknik tertentu atau gimana? Nah, ini karena waktu kemarin lahannya mau digunakan untuk buat halaman rumah, kemudian kita potong. Oh, siap. Ini juga untuk permajaan biasanya juga seperti ini. Oh, gitu ya, siap. Ini kalau dari sisi apa jenis produktivitas seperti apa nih Mas? Biasanya kalau kopi yang normal ya, itu untuk Robusta, 1 pohon itu bisa 10 sampai 15 kilo. 10 sampai 15 kilo. Cherry loh ya. Cherry. Kalau misalnya green bean, kalau misalnya gradasinya itu sekitar 61 atau 71, berarti sekitar 1 kilo, 1,5 kilo green bean. Iya, iya. Itu kalau dari nilai nominal harga? Nominal kalau di saat ini 1 pohonnya bisa di antara 80 sampai 100.000 per kali panen ya? Sekali panen. Atau per tahunnya itu? Kalau misalnya dia dapat 1,5 kilo gitu per tahun. Per tahunnya ya? Per tahun sekali panen kan dia panen itu kalau nggak 1,5 tahun 2 kali ya 1 tahun 2 kali, 1,5 tahun 2 kali ya. Oh 1,5 tahun 2 kali ya, artinya raya sama apitan. Oh siap. 2 kali panen ya itu dikalikan 2 gitu rasanya. Iya, betul. Jadi dari sisi perawatan nggak susah ya? Kalau Robusta tidak terlalu rumit, tidak susah karena kita biarkan nggak pupuk aja dia akan berbuah. Cuma buahnya paling kecil-kecil, gitu, stunting karena kurang unsur-unsur yang harusnya digunakan untuk vegetatif untuk buahan. Gitu. Dan teman-teman di KPA ini berusaha bagaimana memaksimalkan dari produktivitas juga gitu ya. Memaksimalkan produktivitas dan memperkenalkan komoditas. Iya dengan perlakuan yang baru. Dengan perlakuan yang baru. Mempengaruhi kualitas tadi. Kualitas. Gitu ya. Karena semakin berkualitas harganya juga semakin beda. Mahal. Kalau gitu. Yang menentukan yang jelas kualitas sih untuk harga.
Pas sebetulnya kalau dari program teman-teman sendiri ini yang mungkin sempat tertarik untuk adopsi nih Mas, tertarik untuk membantu atau ayo kita sama-sama untuk membuat program itu dari mana Mas? Salah satu support utama kami itu dari Sekolah Tani Indonesia. Itu bahkan kita diberikan bibit kan itu. Kemudian untuk kafe itu dari Trikopi Madiun, kita juga diberikan bibit. Bahkan untuk kemarin itu kita MOU selama 3 tahun 2024 sampai 2027. Selama 3 tahun itu dari proses pembibitan, kemudian penanaman sampai berbuah itu memang di umur kisaran 3-4 tahun itu. Artinya kalau 3 tahun ini yang akan dikembangkan masih di kawasan 5 hektar tadi? Ya, di 5 hektar di kawasan kawasan penduduk, punya lahan penduduk kan itu. Belum masuk ke area perum berhutani atau di JDK. Mas, dari 5 hektar tadi sejauh ini yang tahun terakhir ini berapa sih produktivitas yang sudah dihasilkan? Kemarin yang kita penanaman perdana itu 3 tahun yang lalu paling sekitar dapatnya ceri sekitar 700-an kilo. 700-an kilo ya? Iya. Ini nanti untuk tahun berikutnya itu apakah ada pengembangan atau tonase atau volume yang berbeda atau gimana? Ya mudah-mudahan dengan bertambahnya umur tonasenya berbeda. Kemudian yang kedua untuk produktivitas disupport dengan kesadaran petani untuk pengolahan pasca panen dari kopi Arabica. Gitu. Yang pasti produktivitas kita maksimalkan, harganya juga pasti lebih maksimal lagi dong dengan penambahan volume, harga yang bagus. Betul. Jadi penambahan volume dengan kualitas yang bagus, komunitas kita dikenal, pasti itu akan muncul harga. Tapi kalau kita nggak bisa produktivitas banyak, tanpa pengolahan pasca panen yang bagus, tanpa kualitas yang bagus ya pasti sekitar 50% lah pendapatan kita hilang. Gitu ya. Yuk kita lihat dulu dong. Ya, betul. Oh ini. Ini perlakuan biasanya apa? Di bulan berapa? Mungkin ada pemupukan atau apa gitu? Pemupukan setahun 2 kali di awal musim penghujan sama akhir musim penghujan. Paling ada wiwil, ada pemangkasan dan lain-lain, itu kita lihat dari di fase pada saat dia habis pasca panen dan pada saat dia di fase generatif seperti ini. Ini panen kapan ini dengan kondisi buah? Ini sekitar bulan 3 ya, bulan 3-4 mungkin panen. Bulan 4 ya? Ya, kalau yang kondisi seperti ini. Saya di Agustus, di Juli Agustus. Kita kalau merah ke sini lagi. Duit ya. Tiga kali. Ini yang ini sudah bisa petik ya? Bisa petik seperti ini. Belum 2 tahun. Wih, 20 tahun. Kopi kayu. Merahnya itu agak cepat. Oh, itu ya. Ya, ya, makanya SGR Hujan. tentang itu tadi. Buka nono. Yes, kita closing Mas. Nah, sahabat Rasi, ini adalah hasil kopi dari kebun yang kita lihat tadi. Ini kopi apa ini tadi, Mas? Ini kopi nongko nih, Excelsa. Kopi nongko Excelsa Liberica. Di sini ada ya, memang ya? Ada.
Itu kameraku model-model ya? Atau saya yang lagi ini halu gitu? Enggak ya? Enggak. Ini Robus, apa namanya, Excelsa memang ada di sini Mas? Ada. Berapa banyak kalau di sini? Kalau untuk vegetasi mungkin sekitar 800 sampai 1000 batang. Itu di punya petani kita. Oh gitu ya. Gitu. Kalau setahun dari 1000 batang berapa kilo? 1000 batang rata-rata paling sekitar 1 tonan lebih. 1 ton lebih ya? Wah, Tapi tidak masuk ke kami semua. Biasanya dia langsung ke pasar. Gitu. Dengan kualitas yang berbeda juga Betul. gitu ya? Karena perlakuan berbeda juga. Betul. Jadi green bean-nya sekitar segitu, sekitar mungkin. Dan harganya paling ini berapa 1 kilo? Kalau 1 kilo itu green bean kisaran 70-an ribu. Hah? 70.000 ya? Betul. Green bean-nya. Excelsa 70.000. Wow. Itu memang apa? Untuk proses pengolahan itu kebanyakan di petaninya langsung. Dari Berika itu. BSSI. Tapi kalau mungkin perlakuan khususnya dengan standar bisa berapa harga? Untuk sortasi dan lain-lain bisa di atas 90 sampai 100 gram. 90. Ya, itu kalau yang kita sortasi ya, karena dari teman-teman tani kita itu biasanya masih asalan atau belum disortasi, belum dipilih yang hitam, yang lain-lain. Kita ngopi dulu deh Mas. Ya, rasanya kental banget gitu Mas. Betul. Bau nangkanya kemudian kalau saya lebih soft karena ini lebih soft kalau menurut saya ya. Rasa kopinya enggak terlalu kuat gitu kan dibandingkan dengan kopi jenis yang lainnya kalau menurut saya. Dari sisi rasa asam atau apanya itu betul. Mungkin dia lebih balan ya. Kopi pengopi pemula gitu nih. Sehingga enggak seberapa ini enggak seberapa seneng kopi-kopi yang dengan dia gabungan robusta dengan arabica. Cuma ada plusnya di rasa sama aroma nangka kan gitu. Sama. Kameraku model temenan gitu. Oh enggak masih level. Oke. Tapi buat pemirsa Rahasia FM ya, di sini nggak cuman ada Robusta, Arabica, turun lagi ya. Oh, pusing. Nggak kencang, berat. Ini berat nih. Tapi di sini kopi itu nggak cuman Excelsa, Arabica, Robusta, ada kopi luwak yang kita kemarin seperti ini. Ini yang jadi ikon kita gitu Mas. Kalau pengembangan sejauh ini seperti apa nih Mas? Kalau untuk kopi luwak itu ya? Kita tidak ada progres untuk pengembangan. Cuma kita hanya menjaga kelestarian luwak itu sendiri. Kemudian untuk Arabica karena itu biasanya di kawasan dan dekat dengan pohon bambu dan lingkungan-lingkungan yang nyaman hidupnya luwak, itu biasanya kalau emang tidak dipetik di hijau, biasanya banyak. Tapi kalau oleh petani kita dipetik hijau, ya mungkin untuk volume kopi luwak itu akan berkurang. Gitu. Kalau setahun bisa berapa kilo? Kemarin tahun ini kita paling dapat 1 sampai 2 kilo. Karena petani kita itu karena dengan harga yang tinggi itu dia petiknya udah main ini aja root semua masih hijau semua gitu. Jadi belum sampai merah udah dipetiin karena faktor itunya. Karena kita nggak ada progres untuk pengembangan karena kita memang benar-benar tergantung dengan alam, luwaknya liar dan kita hanya mampu di program untuk melestarikan kehidupan luwak, tidak jangan sampai punah. Ini cuma seperti itu di kami. Artinya sebetulnya potensi yang ada di Desa Sukowiwidi cukup banyak ya. Cukup banyak untuk komoditasnya, untuk holdingnya, kemudian juga untuk mungkin sumber daya alam, mungkin mata airnya, pemandangan alamnya sangat-sangat luar biasa. Nah, kita untuk biar
Kalau ini terkait, oke, kita ini yang endingnya terkait dari pergerakan teman-teman, kemudian apa sih yang dibutuhkan teman-teman untuk pengembangan itu ya? Iya. Oke Mas, kalau terkait kita kan punya KPA, Betul. Laut Tengah. Gitu. Sejauh ini kalau program berikutnya, ini apa yang akan dilakukan? Kemudian untuk pengembangan sendiri, teman-teman seperti apa sebetulnya? Mungkin dari dukungan dari luar ini seperti apa gitu? Iya. Terkait gerakan teman-teman KPA Laut Tengah. Ya, sebenarnya gagasan besar kami di samping kita untuk melestarikan lingkungan, juga ada progres di menjaga kita juga baik lingkungan, kemudian ekonomi kita dengan penanaman misalkan kopi dan lain-lain. Di samping kita juga menjadikan produksi atau komunitas kopi juga menjaga untuk lahan konservasi lahan kita di pohon kopi itu sendiri gitu. Dari Panomen juga kami selaku di wilayah, di lapangan, kemudian juga pasti akan berbenturan dengan hal-hal yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Gitu. Di luar teknik juga gitu? Iya, di luar teknik kita. Kemudian juga kalau memang ada fasilitasi yang kita butuhkan ya support. Baik secara regulasi, mungkin peraturan-peraturan juga dikenakan dengan kami, apa yang bisa kami cantolkan. Kemudian kalau memang ada fasilitas yang perlu kita butuhkan, misalkan untuk pengembangan pasca panen kopi sampai produksi kopi, ya monggo, itu bisa kita komunikasikan gitu. Tapi gagasan besar kami tetap untuk menjaga kelestarian lingkungan, kemudian mitigasi dengan perubahan iklim, sekemampuan kami sebagai pendamping untuk mitigasi perubahan iklim di masyarakat kita. Itu sangat diperlukan. Gitu. Kalau sejauh ini dari instansi, berapa instansi yang mungkin turut mendukung? Ya, support dari instansi di pemerintahan itu ya salah satunya dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura, kemudian juga dari cabang Dinas Kehutanan, kemudian dari Dinas Sosial, kemudian juga dari Dinas Pariwisata. Jadi beliau sempat berkolaborasi juga dengan KPA untuk proses penanamannya, untuk proses mungkin pengolahan sampahnya dengan bank sampah, di lingkungannya, penghijauan, dan teman-teman dari wisata juga mensupport pada saat itu pengembangan kawasan wisata Gendelisodo. Karena di Sukawiti juga ada situs Gendelisodo yang cukup apa ya? Cukup sebenarnya kalau kita ungkap sejarah itu memang sangat diperlukan. Gitu. Oh tadi sorry, ada satu lagi tadi adalah adanya upaya untuk pembuatan wisata Sobalas gitu ya. Nah ini yang ini seperti dari seluruh upaya yang sudah dilakukan salah satunya. Ya dengan Sobalas itu sebenarnya kita juga memperkenalkan sumber daya alam kita, kekayaan sumber daya alam kita, bahwa panorama di Sukawiti melihat alas kita, kemudian orang kota itu menikmatin air itu sebenarnya resapannya di sini, biar orientasi ke pendidikannya ke sana. Juga kalau memang perlu ada jasa lingkungan yang bisa di-sharing dengan kami bisa menjaga kawasan kami dengan teman-teman kota paham bahwa Sobo Alas, tahu alasnya, tahu tempat resapan airnya, harapannya apa, mereka bisa sharing dengan kelompok atau bahkan dengan masyarakat sekitar hutan untuk menjaga kawasan alas itu sendiri atau hutan itu sendiri. Kalau konsep Sobo Alas ini seperti apa? Paling kita trip perjalanan, kita melihat kawasan hutannya. Kalau misalnya ada korelasi dengan pengembangan situs Gendelisodo, kita bisa melihat situs Gendelisodo karena itu juga di kawasan hutan. Nah, itu kita melihat progres dari petani-petani kita yang di kawasan, kan gitu. Terutama antara ada trip kopi itu juga ada satu link dengan Sobo Alas sendiri. Kita lewat kebun kopi, kemudian kita lihat situs Gendelisodo, kita lihat alas kita. Gitu. Jadi Sobo ini dolan yang alas intinya. Dan yang pasti view dari lokasi sini ya di desa Sukawiti ini cukup menjanjikan, gitu ya. Sumber daya alam cukup menjanjikan. Apalagi pagi hari gitu kan? Iya pagi hari. Kalau misalnya di Gendelisodo atau mungkin di 73 itu kita bisa di atas awan, karena awan yang kita di bawah itu memang di bawah kita melihat di atas awan misalnya gitu. Nah, itu ya. Dan jangan lupa kalau kerja ini
ada kopi yang akan kita sajikan sebenarnya. Betul. Tinggal requestnya apa? Kan tadi dari seperti Robusta, Arabica, Luwak, tapi sangat minim yang terlalu atau Liberica SLC. Ini sebenarnya cara ngopi yang berbeda yang akan disajikan oleh teman-teman KPA Ngopi neng alas kan. Laut Tengah gitu ya. Dan asli kopinya. Asli kopi gitu ya. Sukawidi. Kita nanti akan lihat perkembangannya seperti apa ya, moga-moga teman-teman ini akan mendapat support ya yang Amin. melihat Ya. tayangan ini. Betul. Moga-moga bisa support, apalagi itu adalah di bidang mereka gitu. Iya, betul. Terkait pelestarian alamnya, kemudian ada upaya apa ya? Penanganan lingkungan sampah, penanganan, juga ini diperlakukan di sini, dan juga bagaimana membuka destinasi wisata baru. Betul. Dan yang pasti ini nggak lepas dari ada keterikatan dengan kopi. Iya. Kita akan lihat lagi nanti seperti apa perkembangan. Harapan kita sih, Siap. kalau kita nanti lihat berapa lama lagi, Mas? 2-3 bulan lagi atau apa untuk melihat kopi ini merah kita? Kopi sekitar 2-3 bulan lagi. Ntar kita konfirmasi, kita lihat buah kopi Robusta kita. Kalau emang perlu ke atas ya kita di bulan 7 atau bulan 8. Nah, jangan lupa nanti kita juga ngajak jenengan semuanya untuk berburu kopi luwak. Kopi luwak, sebuah alas. Lihat kopi luwak. Jadi kita akan mencari kopi luwak langsung dari lokasinya gitu. Seperti apa? Tunggu tayangan berikutnya. Makasih banyak, Mas. Ya, siap. Sukses pokoknya untungnya. Amin. Dan jangan jangan kendor pokoknya terus bergerak dengan kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Untuk berdikari, berdiri dengan kaki kita sendiri, mengasih memberikan setitik kontribusi untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan yang pasti jenengan yang punya mungkin program ataupun tujuan yang sama untuk pelestarian. Ya, bisa sharing dengan kami. Bisa sharing dengan teman-teman di KPA Laut Tengah yang berada di Desa Sukawidi. Nanti kita akan review yang di bawah ini, mungkin butuh nomor kontak atau apapun. Nah, nanti akan kita hadirkan ya di bawah tayangan ini. Yang pasti selamat ngopi, dan yang pasti dengan ngopi kita bisa menyelamatkan lingkungan. Betul. Dengan mendapat kopi yang berkualitas. Betul. Gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi nek didiamkan lama, dia rasa asam timbul. Betul. Tapi pahitnya juga ada kalau diberi SLC.